Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu karena masih banyak yang nanya, padahal udah gue kasih tahu 2 kali di video gue kemarin-kemarin gitu, dan juga banyak yang nanya di TikTok, bahkan ada yang sampai ke Twitter gitu. Pada nyangka IG-nya gua blok. Ya, banyak yang nyangka IG-nya gua blok karena katanya kok IG story Bang Isan gak muncul-muncul lagi. Nah, nih gua kasih tahu lagi di sini ke kalian. Banyak juga yang katanya gua udah request bahas ini kok nggak dibahas-bahas sama Bang Isan, dibales aja enggak, di-read aja enggak. Nih gua kasih tahu. IG gua sekarang guys lagi disuspend sama pihak Instagramnya karena dianggap melanggar pedoman Instagram. Alasannya udah gue kasih tau kemarin nih, gue kasih tahu, lucu banget alasannya guys. Jadi gue semingguan yang lalu itu naruh di IG story gue video TikTok Cipung Rayanza, anaknya Raffi Ahmad Nagita Slavina gitu. Dan kalian yang ngikutin IG story gue pasti tahu gue udah sering banget ngupload video Cipung kan di IG story gitu. Dan karena gue gemes, gue tambahin caption, gue tambahin tulisan, gemes banget ya ampun, pengen gigit. Kata pihak Instagram, kata sistemnya Instagram, gua mau melakukan kekerasan terhadap Cipung, makanya IG gua sekarang lagi disuspend. IG gua masih ada, kalau kalian cari IG gua masih ada, kayaknya normal-normal aja gitu. Tapi gua kalau buka IG gua nggak bisa diapa-apain, bahkan postingan apapun, story-story tuh nggak ada yang muncul gitu guys. Jadi sekarang gue cuma bisa diam dan menunggu. Gue udah mengajukan tinjauan, katanya tinggal ditunggu doang kapan IG-nya mau ngebalikin lagi gitu. Yang jelas IG gue nggak hilang, nggak sampai di take down sama Instagram gitu. Cuman ya itu nggak bisa diapa-apain aja. Lu yang DM gue masih masuk semua, DM-nya muncul di notif gue, tapi nggak bisa gue buka tuh kosong aja, nggak ada apa-apa gitu. Jadi sekali lagi, kalian bukan gue blok, kalian bukan gue musuhin, gue bukan sok-sok vakum dari IG, tapi emang IG gue sekarang lagi nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi buat kalian yang request bahasan, ngirim postingan-postingan yang seru untuk dibahas dan lain-lain, dan gak gue bales sampai sekarang, itu bukan karena gue jadi sombong, jadi jahat, atau sok-sok menghilang, atau gue nggak peduli kalian, atau kalian gue blok, nggak ada itu. Semuanya karena IG gue lagi kesuspend. Nanti kalau udah kembali, gue akan kembali ke Instagram itu. Dan makanya gue sekarang tuh banyak ketinggalan info soal dunia per-K-popan yang ada di Instagram gitu. Bahkan di berita ini aja, gue baru tahu hari ini. Gue sempat post di TikTok dan orang di TikTok pada bilang, kok baru tahu bang, bukannya udah dari kemarin-kemarin di berita gitu. Karena gue telat banget, gue nggak punya IG. Sekarang aja untuk lihat updatean berita-berita di portal berita K-pop itu, gue pakai IG second account-nya temen gue pinjem gitu. Jadi gue nggak bisa pakai IG yang lama gitu. Jadi itu yang gue kasih tahu dulu. Jadi sekali lagi, gue tidak kemana-mana, hanya lagi di suspend, oke? Lanjut, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini jujur adalah berita yang cukup bikin gue kaget. Gue baca komen-komennya, ternyata banyak juga yang kesel, yang marah gitu, yang sedih gitu. Nah di sini gue bukan mau menjudge, tapi mau bertanya kepada kalian. Sekali lagi, mau bertanya kepada kalian. Tapi mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Seperti ingin menghapus prestasi BTS, netizen Korea soroti cuitan terbaru dari akun Twitter Big Hit". Nih isi beritanya guys. Belum lama ini lewat sebuah postingan di komunitas penggemar online Teku, seorang netizen membawa sebuah screenshot tentang cara penulisan berita di Twitter resmi Big Hit ketika membahas tentang prestasi BTS. OP-nya nulis kayak gini: akun resmi Big Hit lupa tentang berita award BTS, tanda tanya. Mereka memposting tentang berita kemenangan idol lainnya kecuali BTS. Aku tidak berbicara tentang membandingkan mereka, tetapi aku secara eksklusif berbicara tentang BTS di sini. Ini tidak seperti pertama atau kedua kalinya mereka melakukan ini, dan tidak seperti mereka melupakan jadwal BTS sepenuhnya. Mereka hanya tidak merilis apapun tentang BTS sekarang. Tadi malam mereka bahkan memposting tentang penghargaan Pidok dan Bang Siyuk, tetapi tidak ada tentang BTS. Dalam salah satu judul artikelnya ditulis seperti Big Hit Team yang didedikasikan untuk BTS dan 100 staff untuk menjadi lebih kuat dan lebih mendukung. Di slide ketiga itu ditulis seperti mereka ingin menonjolkan dirinya sendiri ketimbang menunjukkan prestasi BTS. Dan sejak perpanjangan kontrak mereka, aku yang paling penasaran dengan keberadaan 100 staff itu gitu. Dan netizen lain ikut komentar. Nih beberapa komentar yang dikutip oleh portal berita ini ya guys. Yang pertama,
pertama, aku sedang menunggu BTS untuk keluar dari perusahaan itu. Yang kedua, aku sangat menentang pembaruan kontrak mereka, tapi aku akan berdoa agar mereka meninggalkan HYBE. Yang ketiga, aku sangat kesal melihat bagaimana orang-orang itu bahkan tidak bisa melakukan apapun jika bukan karena Bangtan. Tolong keluar dari HYBE. Yang keempat, tidak bisakah mereka meninggalkan HYBE dan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Yang kelima, mereka benar-benar berantakan. Agensi itu telah bersama para anggota sejak awal, tetapi fakta bahwa mereka kini hanya menyemangati BTS dengan serius benar-benar membuatku terkejut. Nah, jadi itulah beritanya guys. Kalau kalian pengen lihat komentar-komentar lain yang dikutip, silahkan ke portal berita Pencave di Instagram ya. Dan komen-komennya gue lihat banyak juga yang kayak, kok bisa gini, kok sedih gitu. Banyak yang kayak gitu. Komennya sampai gue bikin video ini aja sudah sampai 790-an gitu. Udah mau 800 gitu. Jadi komennya bahkan ada yang bilang kembalikan Big Hit yang lama. Nah, gue mau bertanya dulu nih ke kalian para ARMY gitu, apakah ini benar? Karena gue udah sempat bahas ini juga di TikTok, dan benar kata ARMY di TikTok pada iya sampai sekarang kagak diposting gitu. Jadi yang dipermasalahkan sama si OP ini, dia ngelihat Twitternya Big Hit Music yang nge-up prestasi dari bahkan Pidok, produser Bang Siyuk gitu, bahkan juga nge-up prestasinya artis-artis lain di bawah Big Hit Music itu, tapi tidak dengan BTS. Padahal BTS aja kemarin baru gue bahas juga di video gue sebelumnya, BTS di The Fake Music Award aja menang 7 penghargaan, jadi idol yang 5 tahun berturut-turut menang Daesang di The Fake Music Award. Dari The Fake Music Award-nya pertama kali diadakan, terus 7 tahun berturut-turut selalu menang Daesang di semua penghargaan, dan jadi BTS itu jadi artis K-pop dengan Daesang terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 66 Daesang. Gila, banyak banget gitu. Nah, yang dikecewakan sama si OP adalah kenapa Big Hit Music kayak sekarang nggak peduli sama BTS gitu, nggak ada lagi nge-up prestasi BTS dan lain-lain, padahal itu tugasnya mereka menurut si OP. Dan ternyata disambut oleh para Kanets yang lain bahkan bilang, udah keluarnya BTS tuh bisa bikin agensi sendiri. Bisa nggak bang BTS bikin agensi sendiri? Sangat bisa, gila. Mereka udah terkenal banget, kaya banget kalau mereka mau bikin agensi sendiri. Masing-masing dari mereka aja bertujuh bikin agensi sendiri tuh sangat bisa gitu. Jadi ya kalau kenapa-napa bisa aja mereka bikin agensi sendiri. Cuman maksud gue kan setahu gue, ini koreksi kalau gue salah sekali lagi ya. Setahu gue tuh guys tahu BTS benar-benar dari mereka debut 2013. Waktu mereka debut gue udah jadi K-popers gitu, dan gue ngeliat banget mereka dari pelan, dari mereka yang zaman-zamannya mereka masih suka diremehin gitu sampai akhirnya jadi gede. Big Hit itu jadi gede ya gara-gara BTS, itu yang gue tahu gitu. BTS Big Hit yang membantu BTS jadi besar, BTS yang membuat Big Hit jadi besar. Nah, itu saling simbiosis, mutualisme gitu. Bahkan sekarang kan kita tahu HYBE. Ini gue juga agak bingung. Coba bisa dijelasin apa bedanya? Bukan apa bedanya, maksud gue HYBE itu apa. Jadi gini, setahu gue dulu kan agensinya BTS ya Big Hit Entertainment ya. Kita semua tahu yang lambangnya di lagu-lagu BTS sama yang kayak mutiara gitu kan. Terus ketika akhirnya jadi besar, Big Hit Entertainment ini membesar terus jadi perusahaan multi global, label super besar bernama HYBE. Ini setahu gue ya, koreksi kalau salah sekali lagi, jadi HYBE. Nah, HYBE ini akhirnya mengakuisisi berbagai macam agensi, ada Pledis, Source Music, Coast Entertainment dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya artis di bawah HYBE Labels banyak, karena artis di bawah HYBE Labels jadinya adalah artis di bawah agensi-agensi ini gitu. Tapi agensi-agensi ini nggak kehilangan kekuatannya, mereka tetap jadi agensi sendiri-sendiri dengan artisnya masing-masing gitu. Kayak Pledis ada Seventeen, Source Music waktu itu ada G-Friends, sekarang ada Les Seraphim gitu-gitu kan. Nah, karena BTS ini awalnya sama Big Hit kan, ketika Big Hit akhirnya berubah jadi super besar bernama HYBE, akhirnya HYBE bikin divisi khusus agensi bernama Big Hit Music, melanjutkan Big Hit Entertainment gitu. Tapi HYBE awalnya memang datang dari Big Hit, tapi Big Hit Music adalah Big Hit Entertainment yang lama. Itu yang gue agak bingung cara jelasinnya gimana. Intinya kan seperti itu, koreksi kalau gue salah sekali lagi ya guys. Jadi intinya HYBE ini bukan perusahaan tiba-tiba yang ngebeli Big Hit Entertainment yang dulu sama BTS, tapi HYBE ini adalah Big Hit yang dulu dibesarkan sama BTS gitu. Tapi bikin sub agensi lagi namanya Big Hit Music untuk ngurusin BTS, karena artis-artis yang lain kan diurusin sama agensinya masing-masing yang di bawah HYBE gitu. Jadi sekali lagi, apakah BTS yang membesarkan HYBE bang? 1780%, sejuta persen deh tuh gue bilang. Emang BTS yang bikin HYBE jadi sebesar itu. Bahkan beritanya baru kemarin kok, kalian bisa cari di internet, di portal berita tuh banyak. Katanya Big Hit, atau bukan Big Hit, HYBE itu kehilangan mengalami kerugian 10 miliar hanya karena BTS
sekarang lagi tidak aktif. Bayangin, katanya sekuat itu itunya BTS. Bahkan sekarang katanya HYBE itu lagi investasi di berbagai macam perusahaan teknologi AI, IT dan lain-lain, NFT gitu-gitu, untuk tidak lagi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada BTS gitu. Jadi BTS ini memang sekuat itulah, powerful itu gitu. Dan ketika ada berita kayak gini, kan selama ini gini, kalau ada kayak kemarin permasalahan-permasalahan itu, kalau misalnya kita bilang BTS nih HYBE agensinya, terus akan ada banyak, ini gue nanya ya sekali lagi, akan ada banyak ARMY yang bilang agensinya BTS itu bukan HYBE ya. HYBE, mereka bahkan banyak yang bilang gak suka HYBE gitu. Agensinya adalah Big Hit Music gitu. Jadi gue merasa oke, HYBE hanya perusahaan besar yang ARMY tidak terlalu suka dan tidak terlalu terikat sama BTS, walaupun yang membuat HYBE jadi besar adalah BTS gitu. Tapi agensinya BTS adalah Big Hit Music gitu. Jadi gue kayak oke, Big Hit Music adalah agensinya BTS gitu. Tapi ketika ada berita ini, Big Hit Music begini, dan ternyata bikin kesel, Kanets aja kesel. Kanets loh ya. Kanets itu kan pada dasarnya gini, ARMY tapi nggak ARMY, ngerti gak? Dibilang ARMY banget juga nggak, karena nggak ngikutin BTS 24 jam. Dibilang nggak ARMY, mereka semua cinta BTS, merasa BTS bisa dibilang gitu. Oh, koreksi lagi sekali lagi kalau gue salah, takut ada pernyataan gue yang salah. Intinya mereka tahu BTS ini adalah aset bangsanya gitu, dan mereka bangga sama BTS, intinya seperti itu gitu. Nah, ketika karena saja bahkan kesel sama Big Hit Musicnya nih, bukan lagi sama HYBE, tapi sama Big Hit Musicnya juga sebel gitu, gara-gara Big Hit Musicnya ya bingung. Nah, gue jadi bingung nih, BTS kayak gimana harusnya gitu. Nah, itu gue mau nanya sama ARMY, apakah menurut kalian para ARMY Indonesia, Big Hit Music itu juga salah gitu? Apakah memang akun Twitter Big Hit Music ini melakukan kesalahan? Apakah, justru gue mau bertanya juga, apakah kalian merasa Big Hit Musicnya pun ada rada nyebelinnya sama BTS sekarang? Bukan HYBE-nya ya. Kalau HYBE gue tahu banyak yang bilang HYBE nyebelin ke BTS, tapi Big Hit Music sendiri apakah begitu juga gitu? Gue jadi mau bertanya. Dan gue bertanya nih, pendapat kalian terhadap ini apa? Apakah kalian setuju sama kekesalan Kanets atau justru enggak? Itu yang gue mau bertanyakan banget kepada kalian para ARMY Indonesia. Sekali lagi, gue nggak menjudge, no offense ya. Gue hanya bertanya karena jujur, gue tuh gimana ya? Karena gue tahu banget BTS yang membesarkan gitu. Maksud gue, istilah kacang lupa kulit aja harusnya kan gini. Kacang lupa kulit itu kan ketika kalau di entertainment ya, ketika agensi berhasil membesarkan artisnya, tiba-tiba artisnya cabut pindah ke agensi lain. Nah, itu namanya kacang lupa kulitnya sebenarnya. Si kacang lupa rumahnya gitu. Kulit itu kan rumahnya gitu. Tapi ini yang terjadi malah katanya Big Hit lupa sama BTS. Jadi kacang lupa kulitnya malah terbalik, rumah lupa sama kacangnya gitu. Tapi masuk menurut gue memang BTS yang bikin besar Big Hit atau HYBE gitu. Jadi gue kayak ironi banget gitu. By the way, kalau kalian merasa, kalau misalnya ya, sekali lagi, kalau misalnya, koreksi lagi kalau gue salah nih, gue takut sebenarnya ngomongin ini. Tapi koreksi kalau gue salah gitu. Kalau kalian merasa agensi BTS makin besar makin wadaw, itu bukan cuma agensi kalian. Semua agensi yang besar semakin wadaw. Agensi Big Three pun itu punya fans yang ngefans agensinya, ngefans perusahaannya, stan agensinya atau stan seluruh artis di perusahaannya. Tapi ada juga yang nge-stan artisnya doang tapi benci banget sama perusahaannya, hubungannya love-hate relationship sama perusahaan gitu. Jadi ini bukan hal pertama di dunia K-pop. Yang namanya perusahaan, gue selalu bilang, yang namanya perusahaan itu bergerak untuk cari duit. Jadi yang ada di otak utama dari perusahaan makin besar adalah duit. Karena makin banyak yang digaji, makin banyak orang yang harus mereka kasih makan, makin banyak kepentingan di sana. Jadi perusahaan makin besar, ya duit tujuan utamanya gitu. Sementara kita tahu, kita menyukai idol karena seni gitu. Yang kita utamakan adalah karya, kualitas. Nah itu, jadi kalau kalian merasa ada yang berbeda, itu bukan kali pertama dan bukan satu-satunya kasus di dunia K-pop yang seperti ini. Jadi gue mau bertanya, menurut kalian setuju apa enggak sama Kanets, atau kalian merasa enggak kok sebenarnya baik-baik aja gitu? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. Selanjutnya berita kedua, sama beritanya ini juga bikin sedih. Sekali lagi, ini gue kasih tau dulu ke kalian, berita ini udah gua konfirmasi bahwa berita ini fitnah. Sekali lagi, fitnah. Oke, yang di berita ini semuanya nggak bener. Gua ngebahas berita ini bukan mau ngebahas tentang beritanya, tapi justru alasan berita ini muncul. Makanya gua ngebahas berita ini dulu karena gue pengen ngasih tahu kalian alasan berita ini muncul, dan gue pengen berdiskusi sama kalian, pengen ngasih tahu juga
kenapa sih ini bisa terjadi dan gimana caranya supaya nggak terjadi gitu. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita K-pop chart di Instagram yang berjudul tersebar rumor pacaran Lisa Blackpink dan produser SM Entertainment. Nih seberitanya guys, baru-baru ini internet dihebohkan dengan rumor terbaru yang menyeret nama salah satu anggota Blackpink, Lisa, yang dirumorkan berpacaran dengan salah seorang produser di SM Entertainment, Hyun MQ. Melalui story yang diunggah oleh Hyun melalui Instagramnya, menunjukkan dirinya sedang menikmati makanan dengan seorang yang diduga sebagai wanita. Dengan pada lengan wanita tersebut terlihat scrunchie dengan merek Celine. Scrunchie dari Celine tersebut sering terlihat digunakan oleh Lisa, maknanya dari Blackpink, yang menimbulkan spekulasi bahwa wanita yang berada di story Hyun itu adalah idol asal Thailand ini. Tak hanya itu, terdapat story lain dari MQ di mana dia memperlihatkan permukaan karpet tampak seperti karpet yang terdapat di rumah Lisa. Berdasarkan foto salah satu kucing Lisa diunggah di akun peliharaannya, bla 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 gitu, gua nggak usah nyebutin itu ya. Rumor ini diikuti dengan naiknya tagar Hyunsa is real yang merupakan gabungan dari Hyun MQ dan Lisa, menjurus pada rumor hubungan asmara mereka. Hyun MQ diketahui juga membuka suara setelah dibanjiri dengan pesan pribadi yang mengucapkan selamat atas hubungannya dengan Lisa. Dia malah ngomong, apa tidak aku ini pria tua, tukasnya dalam story terbaru. Hingga saat ini YG belum memberikan pernyataan apapun terkait rumor yang menyeret salah satu artisnya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Sekali lagi gue ulang, ini berita udah jelas fitnah dan dibuat. Nah, ini nih yang mau gue bahas. Sebelumnya gue kasih tau dulu ya. Berdasarkan nih, kalian lihat foto ini, jadi si Hyun itu bikin IG story, dia foto makanan yang ada ceweknya tuh pakai scrunchie atau kayak gelang tangan dari Celine gitu. Nah, ternyata scrunchie itu juga sering dipakai sama Lisa. Makanya tiba-tiba ada yang bilang bahwa wah, si Hyun ini kencan sama Lisa cuman gara-gara gelang tangan. Gak jelas banget kan gitu, gak ada muka, gak ada apa gitu. Terus ada lagi postingan si Hyun ini di IG story-nya, dia posting permukaan karpet, di mana karpet tersebut katanya karpet yang ada di rumah Lisa. Aduh, jadi intinya ini bener-bener cocokologi ya guys gitu. Sampai akhirnya si Hyun ini diucapin banyak yang DM Hyun kayak ngucapin selamat atau nanya mungkin ke dia, sampai akhirnya dia bikin IG story, what? No, I'm old man gitu, atau di bahasa Indonesia, apa tidak aku ini pria tua gitu. Dia ngebantah gitu, dan memang berita ini sangat aneh, nggak jelas bener gitu. Kalau seaneh-anehnya berita VJ ini kemarin, ini lebih aneh lagi karena nggak ada muka bahkan di sini, cuman berdasarkan barang, di mana barang tersebut ya semua orang mungkin di Korea banyak yang punya gitu, nggak cuma Lisa doang. Kebetulan Lisa sering pakai aja gitu. Nah, masalahnya gue sempat ngupload ini pertama kalau ketika berita ini keluar, gue baca, gue kira nggak ada masalah nih, berita lucu-lucuan doang. Sempat gue update di di TikTok, baru sekitar penontonnya mau 1000, gue hapus akhirnya karena ada yang komen, bang, ini Lilis minta take down bang di portal beritanya karena dianggap berita ini adalah berita fitnah gitu. Terus gue akhirnya baca lagi dan gue lihat komen-komennya, gue cari di Twitter juga, ternyata memang ini berita muncul dari fans AG atau OT1 member Blackpink yang lain. Bukan dari member Blackpink ya, dari fans AG-nya, dari fans OT1 member lain. Dan itu bikin gue sedih banget gitu. Gue bertanya di TikTok dan pada jawab iya. Terus pada ada juga yang ngasih buktinya, ngirim-ngirim gitu. Kata gue, maksud gue masa sebegininya? Maksud gue kalau ini yang bikin ternyata fans grup lain, gue masih kayak oke, walaupun salah masih ada logiknya gitu. Oh karena saingan gitu. Terus ini datang dari fans AG atau fans OT1 dari member Blackpink sendiri. Ini yang mau gue bahas, gak masuk di gue. Mari kita bahas fans AG dulu ya, fans OT. Kalau kalian guys bertanya sama gue, bang, lu setuju nggak sama fans OT1, OT2, OT3 atau fans AG gitu? Kalau lu nanya gue, atau lu nanya Ihsan 2 tahun yang lalu di tahun 2020, gue sangat tidak mendukung, gue sangat menentang, gue sangat melawan. Gue akan bilang jangan jadi AG, karena di otak gue AG itu merusak segalanya. Misalnya Blackpink comeback, harusnya kita bisa bersama-sama dukung Blackpink, tapi gara-gara ada AG, ada OT gitu, apa yang jadi goals jadi kagak terjadi gitu. Dan AG akan menimbulkan banyak sekali perpecahan. Itu dulu kalau lo ngomong sama gua di 2 tahun yang lalu. Tapi kan manusia berkembang. Seiring berjalannya waktu, gua akhirnya menyadari bahwa fenomena AG ini bukan fenomena tiba-tiba dan fenomena yang gak bisa dihentikan gitu. Dan gue juga menyadari bahwa rasa suka itu kan gak bisa dipaksa guys, gak bisa dipaksa.
Lo gak bisa dipaksa suka sama orang atau dipaksa gak suka sama orang. Itu yang akhirnya gue sadari bahwa percuma sampai berbusa ngomongin fans OT, fans AG, itu tidak akan pernah berubah karena ini base-nya rasa suka gitu. Ketika misalnya dia cuma suka satu doang di Blackpink, lo gak bisa nyuruh dia suka empat-empatnya, gak bisa. Percuma ngomong kayak gimana, sampai lo siksa juga dia tetap akan suka satu doang gitu. Karena itu base-nya dari perasaan. Boleh gak suka sama satu doang, boleh gak ada undang-undangnya, gak ada yang melarang lo untuk gak suka atau suka sama grup lain gitu atau anggota lain di grup tersebut. Gak ada undang-undangnya, gak ada yang melarang. Itu karena base-nya perasaan, terserah lu gitu. Tapi yang jadi masalah di gua di sini adalah gue udah berdamai dengan itu dan gue ya udah nggak apa-apa. Lu OT 1 boleh, lu OT 2 boleh, lu OT 3 boleh, lu OT 4 atau Blink suka 44 ya boleh gitu. Yang jelas cuma satu, silahkan atau ngefans dengan caranya masing-masing, tapi cuma satu. Please jangan ganggu yang lain gitu. Kalau lu sukanya cuma satu, ya udah, yang tiga biarkan tenang. Kalau lu suka dua, ya udah biarin dua lagi gitu. Atau lu suka tiga, ya udah yang satu ini nggak usah diganggu-ganggu. Silahkan ngefans sesuka lu, mau nge-hype kayak gimana gitu. Tapi jangan menjatuhkan atau ganggu-ganggu yang lain. Itu sih yang gue pengen. Tapi nggak. Ini yang gue sedih gitu. Gue tuh sedih karena kok bisa ada fans dari, gue nggak sebutin ya member yang mana karena bukan ini yang jadi poin utama gue, bukan untuk berantemnya gitu, tapi mempertanyakan kok bisa ada fans dari member Blackpink juga ngejatuhin Lisa gitu. Yang ada di pikirannya tuh apa, itu yang gue bingung gitu. Bahkan katanya sampai si pembuat ini nyuruh naikin hashtag tadi Hyunsa Israel itu, dan nanti kalau yang paling banyak atau gimana tuh dikasih giveaway iPhone katanya gitu. Gue sampai kaget dong, kata gue kok bisa gini. Pertanyaan gue simpel sih, anggaplah misalnya gue si AG itu, misal doang, gue nggak AG ya, misalnya doang gue AG, terus tiba-tiba mungkin gue ngerasa, oh gue kesel sama Lisa nih, terus gue bikin rumor ini. Seandainya gue datang, misalnya gue adalah fans dari, gue nggak sebut nama ya, ribet ya, gue sebut dari anggota Blackpink X misalnya, terus gue datang punya kesempatan untuk ketemu sama member Blackpink X ini, terus gue lapor, "Hai X, aku adalah fans berat kamu. Aku kemarin bikin rumor tentang Lisa loh. Lisa aku jelek-jelekin gini." Gua ngasih tahu gitu ke X. Emang lu pikir X malah akan, "Wah hebat fans gua, bagus, saya memang harus seperti itu." Emang lu pikir akan gitu reaksinya member Blackpink itu? Pastilah mereka malah akan, "Anjir lu ngapain saudara gua lu? Ngapain sobat gua lu? Kenapa lu begituin dia? Gua sayang sama dia." Pasti lu akan digituin gitu. Kalau disuruh pilih nih, member Blackpink manapun disuruh pilih member Blackpink yang lain atau lu fansnya yang gak pernah mereka tahu siapa, gue jamin mereka akan milih anggota Blackpink yang lain gitu. Member Blackpink ini udah kayak saudara, mereka berjuang dari susah, dari trainee, dari belum ada namanya sama sekali di dunia entertainment sampai segede gini. Boleh gak lu ngefans? Boleh. Boleh gak lu cinta? Boleh. Tapi kenapa harus bikin begini-begini? Gunanya apa? Fungsinya apa gitu? Buat balas dendam karena fans OT yang lain gituin bang. Mau sampai kapan? Gak kelar-kelar, sumpah dah. Sekali lagi fans OT, gue sekarang tuh udah bukan tim yang gak suka fans OT ya, sekali lagi, atau fans AG. Silahkan kalian ber-AG ria gitu, suka aja sama satu doang, silahkan. Hype setinggi langit, bilang paling hebat sedunia, silahkan, gue gak masalah. Tapi jangan jatuhin, jangan ngatain, apalagi bikin fitnah untuk member yang lain yang gak kalian suka. Itu sih yang gue mau tekenin di sini. Maksud gue, bro, ini bahkan kan si Lisa ini di apa namanya, di fitnah atau dituduh pacaran sama si produser SM ini ya. Kalau cuman isu-isu yang beredar di internet, oke lah. Ini bahkan si produser SM-nya aja sampai tahu, sampai bikin IG story, sampai mengklarifikasikan. Ini level fitnahnya udah gila gitu. Maksud gue, lu kalau diseriusin sama agensi, terus lu ditangkap kocak kan, gara-gara lu ngefans doang, ngefans sama idol lu, terus agensinya kesel gara-gara lu bikin fitnah gini, ngefitnah Lisa, terus lu dikejar, ditangkap, masuk penjara, kocak anjir. Lu masuk penjara nih, terus lu di penjara, nanti lu gak akan dapat respect daripada napi yang lain. Ditanya sama napi yang lain, "Lu kenapa masuk penjara?" "Nih gue masuk penjara gara-gara bandar narkoba." "Nih gue masuk penjara gara-gara ngebunuh." "Lu kenapa?" "Gara-gara K-pop." Nah mati lu, dibully lu di penjara cuman gara-gara itu doang gitu. Itu loh yang gue, maksud gue, why? Masih bingung gue, why? Otak gue nggak nyampe gitu. Maksud gue,
gimana gue ngomongnya? Emang gak ada kegiatan lain gitu? Senam pagi kek, bantuin orang tua kek, jadi psikolog kek. Maksudnya dengerin curhat temen ketimbang melakukan ini gitu. Cinta boleh, tapi ini mah bukan cinta lagi, ini mah obsesi, gila. Udah kelewatan gitu. Kenapa sampai harus melakukan ini? Itu sih gue nggak paham sama jalan pikirnya, asli. Kayak gini tuh gue nggak paham. Makanya gue bertanya-tanya banget, kok bisa? Sekali lagi, kalau lu adalah orang yang gue omongin ini, yang melakukan hal aneh ini, please lah pikir-pikir lagi. Atau lu mungkin, ini gue saran karena gue sayang ya, cobalah ke psikiater atau ke psikolog. Kayaknya ada gangguan jiwa lu yang nggak lu tahu apa gitu. Lu nggak sadar kalau lu ada gangguan jiwa. Coba deh gitu, konsultasi gitu. Kenapa gue bisa begini ya gitu? Kenapa gue fitnah orang cuman gara-gara gue suka sama orang lain gitu? Itu sih gue nanya banget gitu. Dan sekali lagi, untuk Blink, OT berapapun lu, fans AG apapun lu, silahkan ngefans dengan caranya masing-masing. Yang penting sekali lagi kata gue, jangan mengganggu yang lain. Udah sesimpel itu. Kalau semua menerapkan ini, percaya sama gue, adem, tentram, aman. Mau OT 1 ada, mau ada OT 2, mau ada OT 3, mau OT 4, OT berapapun gitu. Oke? Itu aja sih. Gue mau nanya nih sama kalian juga, kalian punya pendapat nggak terhadap berita yang menurut gue aneh banget ini? Kalau kalian punya, silahkan mari kita diskusi di kolom komen di bawah. Oke guys? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka videonya seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye!